Pertambahan bilangan tahun diikuti dengan pertambahan bilangan usia kita. Kalau bilangan usia kita bertambah, otomatis teken kontrak hidup di dunia kita makin berkurang. Sehingga kita lebih banyak gunakan masa-masa yang sudah di atas 40 tahun usia kita ini, lebih banyak membaca istighfar. Maka perjalanan yang baik seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari masjid ke masjid. Artinya perjalanan itu diawali dari tempat suci menuju ke tempat suci. Niat suci menuju ke tempat suci. Bapak dan Ibu datang ke masjid ini untuk melakukan sholat subuh berjamaah dan mengikuti ta'lim. Niat suci karena Allah. Menuju ke tempat suci, ke masjid. Inilah esensi dari Isra dan Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusahum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ikhwan wa akhwatu fiddin rahimakumullah. Wabil khusus Ketua DKM dan pengurus Masjid Al-Ikhlas Bila Anggrek yang saya hormati dan saya muliakan. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan melafazkan kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian milik Allah yang maha sempurna, yang telah mempertemukan kita pada pagi ini sehingga kita dengan nikmat Allah dapat melaksanakan rukuk dan sujud, dapat bermudzakarah, dapat bersilaturahim, dapat bermuajahah di masjid yang mulia ini. Teriring salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan utusannya yang sangat patut kita teladani. Kaji kita pagi ini membumikan spirit Isra dan Mi'raj. Kita tahu bahwa berdasarkan surah At-Taubah ayat yang ke-36, bulan Rajab ini termasuk bulan haram.
ayat yang diungkapkan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Menurut apa yang ada di dalam kitabullah. Nah, di antara 12 bulan itu, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Satu di antaranya adalah bulan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini, hendaklah kita berupaya untuk meningkatkan amaliyah ibadah kita. Dari perintah fardu kita tambah dengan ibadah sunnah, baik salat ataupun saum. Selain salat fardu yang 5 waktu tentu kita kukuhkan dalam pengamalannya ini, kita tingkatkan kekhusyuan. Kemudian kita tambah dengan salat sunnah. Di bulan Rajab ini mari kita kaji ulang tentang ibadah salat sunnah kita dan saum sunnah kita menjelang masuknya Ramadan. Salat sunnah berdasarkan petunjuk dari Al-Quranul Karim adalah salat tahajud. Kemudian berdasarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat sunnah rawatib muakkad dan juga salat sunnah duha. Ini kita tingkatkan. Dalam artian yang belum rutin ibadah salat sunnah rawatib muakkad, startnya adalah di Rajab. Yang belum melaksanakan salat tahajud, maka kita coba di bulan Rajab ini. Kalau toh tidak bisa beberapa rakaat berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 8 rakaat dengan witir 3, paling tidak 2 rakaat tahajud dengan witir 3 rakaat. Ini kita mulai. Begitu juga salat sunnah duha. Saum, bagaimana saum kita start menghadapi Ramadan? Startnya adalah di bulan Rajab ini. Bagaimana kita gunakan bulan Rajab ini dengan perbanyak saum sunnah. Saum Senin dan Kamis coba mulai, atau 3 hari tiap bulan Qamariyah, Ayyamul Bid 13, 14 dan 15 tiap bulan Qamariyah. Atau kalau bisa saum seperti saumnya Nabi Daud di bulan Rajab sampai Sya'ban kita start ini. Nah, inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah,
sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, pergunakan banyak istighfar, banyak minta ampun pada Allah. Kita menyadari pertambahan bilangan tahun diikuti dengan pertambahan bilangan usia kita. Kalau bilangan usia kita bertambah, otomatis teken kontrak hidup di dunia kita makin berkurang. Sehingga kita lebih banyak gunakan masa-masa yang sudah di atas 40 tahun usia kita ini, lebih banyak membaca istighfar, membaca sayyidul istighfar, meminta ampun kepada Allah, sehingga benar-benar di bulan Rajab ini menghadapi Ramadan kita sudah terlatih dengan ibadah sunnah. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, selain itu di bulan Rajab ini ada peristiwa yang spektakuler bagi umat Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Isra pada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itulah yang disebut dengan Isra. Bukan hanya sampai pada Masjidil Aqsa, tapi Rasul itu Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, sampai kepada arsy-Nya Allah. Nah, inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Sehingga perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang relatif singkat bisa menempuh perjalanan yang jauh, bahkan sampai kepada langit yang ketujuh. Inilah yang dikatakan peristiwa yang sangat spektakuler bagi umat Islam. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah, spektakuler perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra pada ayat yang pertama ini diawali dengan subhanalladzi asra bi'abdi. Subhana, maha suci Allah. Ini luar biasa, saudara. Ini adalah merupakan satu kalimat. Subhana adalah yang diterjemahkan dalam bahasa kita adalah maha suci, yang dalam bahasa Arab sebagai bagian dari sirah ta'ajjubiyah. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam makna tekstual dari ayat ini, siapapun dia tidak bisa dapat melaksanakannya seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara tekstual, siapapun dia tidak akan bisa melaksanakan yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Tetapi secara esensi dari Isra dan Mi'raj, kita dapat lakukan itu. Kenapa? Karena secara esensi perjalanan Isra itu perjalanan
Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kita bisa lakukan secara esensi. Perjalanan kehidupan kita. Dari mulai kita hadir ke muka bumi ini sampai saat ini kita sedang menjalankan perjalanan kehidupan kita. Maka perjalanan yang baik seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari masjid ke masjid. Artinya perjalanan itu diawali dari tempat suci menuju ke tempat suci. Niat suci menuju ke tempat suci. Bapak dan Ibu datang ke masjid ini untuk melakukan sholat subuh berjamaah dan mengikuti ta'lim. Niat suci karena Allah. Menuju ke tempat suci, ke masjid. Inilah esensi dari Isra dan Mi'raj. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana Mi'rajnya? Mi'raj asal kata dari araj. Araj itu artinya tangga atau tempat naik. Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa naik sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke arasy-Nya Allah. Dari Sidratul Muntaha. Secara tekstual Mi'raj kita tidak bisa lakukan, tapi secara esensi Mi'raj ini bisa kita lakukan. Satu di antaranya sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat merupakan mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, perjalanan seorang hamba Allah menuju Allah, siapapun kita, apapun kedudukan kita, pada prinsipnya kita sedang berjalan menuju Allah. Kita bisa lihat di dalam surah Al-Insyiqaq pada ayat yang ke-6. Al-Insyiqaq pada ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insan diawali dengan harfun nida. Ya itu harfun nida, ayyunya munada. Al insan itu merupakan nida ammah. Seruannya umum. Siapapun manusia yang ada di permukaan bumi ini terpanggil pada ayat ini. Wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Rabbmu, maka kamu akan menemuinya. Kita di dunia ini melaksanakan berbagai aktivitas. Aktivitas yang kita lakukan mulai dari terbuka mata kita sampai terpejam mata kita. Ini adalah perjalanan kehidupan dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Terus begitu. Sehingga Rasulullah katakan, inna zaman qad istadara. Sesungguhnya waktu itu terus berputar. Nah, inilah perjalanan yang kita lakukan. Kita lihat lagi di dalam Al-Quranul Karim pada ayat yang kedua dari surah 67, surah Al-Mulk. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Al-Mulk surah 67 ayat 2. Katakanlah, malaikat yang diserahi mencabut nyawa akan mematikan kamu, kemudian kepada Rabb kamu akan dikembalikan.
Jadi malaikat nanti akan mencabut nyawa, mencabut ruh hamba-hamba Allah. Kemudian kita nanti akan kembali kepada Allah. Di akhirat dimintakan pertanggungjawaban apa yang telah kita lakukan, terhitung sejak usia balik dan berakal sampai kita meninggal dunia. Ingat surah Yasin ayat 12? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati dan kami mencatat segala apa yang telah mereka lakukan pada waktu hidup di dunia dahulu. Dan semua peninggalan-peninggalan mereka dan segala sesuatunya tersimpan di Lauhil Mahfuz. Berdasarkan ayat ini, apapun yang kita lakukan sejak usia balik dan berakal, pena malaikat sudah mulai bekerja. Kita sudah balik dan berakal, sudah terkena hukum taklifi. Orangnya disebut mukallaf. Disitulah pena malaikat mulai bekerja. Apa yang dikerjakan oleh kita sebagai seorang muslim, apa yang ditinggalkan oleh kita di dunia ini. Bahkan di dalam surah Qaf ayat 18, bukan cuma pekerjaan kita, bukan cuma peninggalan kita, tapi perkataan kita pun dicatat oleh malaikat. Ada perkataan yang baik, ada perkataan yang buruk. Ada perbuatan yang baik, ada perbuatan yang buruk. Ada peninggalan yang baik, ada peninggalan yang buruk. Dicatat oleh malaikat dengan teliti. Subhanallah. Nah, sehingga dengan demikian kalaulah kita sudah meninggal dunia, sudah diwafatkan, malaikat maut sudah mencabut roh kita, kitab catatan yang ada di malaikat disimpan di Lauhil Mahfuz. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, disinilah bagaimana kita ini menggunakan perjalanan kehidupan kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan dalam pengamalannya mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi nanti dalam surah 21 surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-35. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang berjiwa, semua yang bernyawa akan mengalami kematian, kata Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan mengujimu dengan kebaikan dan dengan keburukan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan kembali. Kembali kepada Allah tidak lain adalah Allah minta pertanggungjawaban kehidupan kita. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga makna perjalanan menuju Allah juga kita dapat pahami dari kalimat abduh atau abdihi. Lafaz abdun, subhanalladzi asra bi abdihi. Ini kalimat dasarnya dari abdun. Kemudian ditambah dengan akhirnya domir hu atau hi. Ini tidak lain adalah merupakan lafaz yang dalam gramatisasi bahasa Arab ini disebut dengan idhofah. Abdun itu mudhaf, hu-nya itu adalah mudhafun ilaih. Artinya bersandarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun di dalam ayat ini Allah tidak menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini adalah merupakan satu gambaran bahwa jika seorang hamba benar melaksanakan ibadahnya, atau dengan kata lain sahihul ibadah, ibadah yang benar, ibadah yang mengikuti petunjuk Quran, berarti dia bersandar kepada Allah. Salat dilakukan niat karena Allah, atas dasar perintah dari Allah, tujuannya ingin mendapatkan ridho Allah. Karena Allah kita jadikan sebagai transendensi. Siapapun dia, kalau dia bersandarnya kepada Allah, Allah yang maha kuat, dia akan diangkat dan dimuliakan oleh Allah. Karpet digelar di masjid, akan menjadi mulia ini karpet, dicium oleh umat Islam dalam melakukan sholat. Pada saat rukuk, pada saat sujud, dicium ini karpet. Karpet ini menjadi mulia. Kulit kambing atau kulit sapi ditempelkannya di kayu, jadi berbana, jadi beduk, jadi alat marawis, pasti dipukul-pukul. Kulit kambing atau sapi ditempelkan di karet menjadi sepatu atau sendal, pasti diinjak-injak. Ini tamsil. Kalau benda itu diletakkan atau ditempelkan di tempat yang pada tempatnya seperti karpet, ini karpet menjadi mulia. Begitu juga kalau kita bersandarnya kepada Allah, maka Allah akan memuliakan dan menghormati kita. Kita lihat dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70. Di situ Allah katakan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Di dalam ayat ini ada dua istilah yang digunakan Allah, faddalna dan karramna. Kami muliakan anak Adam. Kemudian Allah katakan wa faddalnahum, dan kami utamakan anak Adam. Sudah dimuliakan, diutamakan oleh Allah. Siapa? Anak Adam. Tentu yang dimuliakan dan diutamakan ini apabila anak Adam itu mengikuti kehendak Allah, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan pengamalannya mengikuti sunnah, dia akan dimuliakan dan diutamakan. Bagaimana kita menyerahkan diri kepada Allah, bersandar kepada Allah sehingga dimuliakan oleh Allah? Lihat dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebahagian malam bertahajudlah kamu. Boleh jadi dengan tahajud yang kamu lakukan sebagai sholat sunnah tambahan bagimu, kamu akan mendapatkan kedudukan terpuji di sisi Allah. Ayat ini memang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi bukan khusus ya untuk Nabi Muhammad saja. Kita pun kalau ingin mendapatkan kedudukan terpuji di sisi Allah, laksanakanlah tahajud. Nah ini Bapak dan Saudara. Jadi siapapun dia, bagaimanapun profesinya, kalau dia bersandarnya kepada yang maha kuat, yang maha mulia, akan dimuliakan oleh Allah. Ingat pelajaran kita pada bulan lalu.
Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhir ayat. Kalian adalah umat yang terbaik, kata Allah. Ayat ini merupakan pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nabi Muhammad mendapatkan predikat khaira ummah, umat yang terbaik. Begitu juga para sahabat di masa Rasulullah SAW. Kenapa bisa menjadi khaira ummah? Kenapa Allah memuji Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Rasulullah itu menjadi khaira ummah? Karena 3 program yang dilakukan pada mereka. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat buruk, dan kalian beriman kepada Allah. Ini dikondisikan pada kondisi sekarang. Ini adalah tugas kita yang sudah mendesak, Bapak dan Ibu. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, dikondisikan pada kondisi sekarang adalah upaya humanisasi, memanusiakan manusia. Ulang kali saya katakan, kenapa ada manusia secara fisik tetapi perilakunya perilaku binatang? Saling menyakiti, saling memukul, bahkan saling membunuh. Kadang-kadang masalah yang sangat sepele, jiwa orang bisa melayang. Dalam hubungan laki-laki dan perempuan, belum diikat dengan pernikahan, nampaknya sudah begitu marak dilakukan oleh para remaja dan pemuda. Ini adalah perilaku binatang sebenarnya. Kenapa? Karena yang namanya binatang itu tidak ada lembaga pernikahan. Tidak memiliki kantor urusan agama dalam nikah. Sehingga hubungan antara binatang jantan dengan betina itu tidak ada aturan. Kalau nafsu seksualnya itu muncul, binatang jantan tadi dia akan mencari mangsa. Ayam katakan saja. Jantan dengan betina bertemu, nafsu seksualnya ada, maka dia akan lakukan perkawinan, tidak melakukan pernikahan. Karena sampai sekarang kita belum pernah diundang oleh tetangga mengawinkan atau menikahkan ayam tetangga. Nggak ada toh. Pernah nggak diundang? Nggak ada. Kenapa? Karena binatang tidak ada lembaga pernikahan, adanya perkawinan. Ini saudara. Sehingga perilaku binatang justru dilakukan oleh manusia yang tidak mengikuti aturan dari hukum Allah. Itulah yang disebut dengan Simon Levin, ya. Hubungan hidup bersama tanpa diikat dengan pernikahan, free sex, seks bebas, ini marak dilakukan. Belum lagi ada orang yang merampas hak orang lain, mencuri, membegal, merampas, mengambil hak-hak orang lain dengan bahasa korup. Ini marak dilakukan. Merampas hak orang lain, ini adalah perilaku binatang. Ayam bertemu makanan, kemudian datang lagi ayam yang lain, dirampas. Itu binatang dan itu lumrah buat mereka. Terjadi pergumulan dalam merampas makanan yang ditemukan. Kalau ini pun terjadi pada manusia, maka itulah manusia ayam namanya. Nah ini saudara, jadi upaya humanisasi memanusiakan manusia, ini tugas kita bersama.
dalam kondisi yang sekarang, ini tugas sudah mendesak. Kenapa? Karena perbuatan maksiat sudah begitu merata di mana-mana. Bukan hanya terjadi di kota saja, tapi di kampung-kampung, di desa-desa terjadi. Minuman khamar bukan hanya di kota, tapi juga masuk ke daerah-daerah, ke kampung-kampung, pelosok-pelosok. Obat-obat terlarang dan lain-lain. Disinilah bagaimana Allah mengatur kehidupan manusia dengan hukum agar manusia itu tetap menjadi orang yang dimuliakan dan diutamakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Isim tafdil, ahsan, paling baik. Tetapi thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami lemparkan manusia tadi ke tempat yang paling bawah. Apa yang menyebabkan dilempar ke dalam neraka? Karena tidak mengindahkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Perintah Allah tidak dijalankan, larangan-larangan Allah justru diperteguh untuk diamalkan. Nah, inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Sehingga dengan demikian, di sini bagaimana kita bersandar kepada Allah melalui ibadah mahdhah, salat, saum, kemudian kita berzikir dan berdoa. Ini adalah merupakan satu upaya bagaimana kita mengisi perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini sehingga mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj, ini mengalami pembedahan diri dengan dicuci kolbunya oleh malaikat. 3 kali Nabi mengalami pembedahan dalam pencucian kolbu. Pertama, waktu masih anak-anak dulu. Masih di bawah asuhan Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah merasa kehilangan Muhammad kecil waktu itu. Dicari-cari, ternyata ada orang yang sedang memegang Muhammad, membelah dadanya. Dicuci kolbu Muhammad dengan ilmu dan hikmah. Akhirnya Suwaibatul Aslamiyah itu mendapati Muhammad dalam kondisi yang sudah terlepas dari orang tadi. Orang sudah tidak lagi kelihatan kemana perginya. Suwaibatul Aslamiyah merasa ketakutan, khawatir nanti terjadi sesuatu yang lebih berat lagi, maka dikembalikan Muhammad kepada Abdul Muttalib. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat beliau akan menerima wahyu, sebelum menerima wahyu, dibedah lagi Muhammad SAW. Dicuci kolbunya, dimasukkanlah ilmu dan hikmah. Dan yang ketiga, pada saat beliau akan melakukan Isra dan Mi'raj. Ini apa artinya, saudara? Ini adalah merupakan pembelajaran bagi umat Islam, bagi kita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bahwa kita hendaklah selalu berupaya untuk tarbiyah qalbiyah atau tazkiyatun nafs, membersihkan hati dari sifat syirik, membersihkan hati dari sifat riya dan sum'ah dan segala sifat-sifat yang buruk lainnya. Kalau hatinya bersih, akan mudah menerima wahyu Allah. Mudah dia berkomunikasi kepada Allah.
Hatinya itu bersih karena dia selalu berupaya untuk tazkiyatun nafs atau tarbiyatul qalbiyah. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak lagi gunanya ada harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ini merupakan satu gambaran dari Allah. Hari yang tidak ada gunanya lagi harta dan anak-anak, itu adalah hari kiamat, yaumul akhir. Tidak lagi ada gunanya harta yang banyak dan juga anak-anak. Tidak ada gunanya di hari akhirat. Harta dan anak hanya berguna di dunia, di akhirat sudah tidak ada gunanya. Yang dibutuhkan oleh manusia illa man atallaha biqalbin salim, hati yang bersih. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita senantiasa berupaya untuk membersihkan hati. Kita sudah menyatakan taslim, kita sudah menyatakan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita siap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga yang namanya tasdikun fil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, 3 komponen ini ada pada seseorang, maka dia disebut iman. Tasdikun fil qalbi, membenarkan di dalam hati. Apa yang dibenarkan? Yang dibenarkan adalah rangkaian rukun iman. Wa iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Apa yang diucapkan? 2 kalimat syahadah. Lalu kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah, wa amalun bil arkan, siap mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Jangan hanya tasdikun fil qalbi, membenarkan di dalam hati. Jangan membenarkan saja. Rangkaian rukun iman itu harus diikuti dengan iqrar. Karena kalau hanya membenarkan rangkaian rukun iman atau membenarkan kerasulan Muhammad SAW saja, sama dengan Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, membenarkan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah, membenarkan apa yang dilakukan oleh Muhammad SAW, kejujurannya dan tugas dakwahnya. Bahkan dibela oleh Abu Thalib. Dalam dakwah, selama ada Abu Thalib, orang kafir Quraisy tidak berani menyentuh fisik Nabi Muhammad SAW. Karena Abu Thalib seorang tokoh yang disegani di Mekah. Paling mereka hanya dari belakang saja, tidak berani berhadapan dengan Muhammad SAW. Tapi setelah Abu Thalib wafat, barulah mereka berani berhadapan dengan Muhammad SAW. Ya saudaraku, pada saat Abu Thalib itu sakit keras, Nabi Muhammad diinformasikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad datang menjenguk beliau, berupaya mengislamkan pamannya. Beliau mendapati di sana di rumah Abu Thalib sudah ada Abu Jahal, Abu Lahab dan kuncu-kuncunya. Nabi Muhammad segera mengucapkan kalimat, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, 1 kalimat yang turut aku menjadi saksi di hadapan Allah. Abu Lahab menyambutnya dengan perkataan, ya Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu, mengikuti Muhammad?
Disambut lagi oleh Nabi Muhammad, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Sampai 3 kali. Akhirnya Abu Thalib mengatakan, "Aku tetap mengikuti agama nenek moyangku." Tak lama wafat. Pulanglah Nabi Muhammad merasa sedih. Pamannya yang memberikan dukungan dakwah, pamannya yang sangat mencintainya dan dia pun mencintai pamannya, tidak berhasil diislamkan. Ali menyusul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah beberapa jam Nabi Muhammad pulang ke rumah dalam kondisi bersedih hati, gak lama Ali menyusul. "Ya Rasulullah, inna ammaka syaikhud dhalu qad mata." Ya Rasulullah, sesungguhnya pamanmu, orang tua yang sesat itu telah mati sekarang. Padahal ini bapaknya ini. Ali itu anaknya, Abu Thalib itu bapaknya. Abu Thalib itu paman Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Ali datang kepada Rasul, "Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah?" Mengurus orang tua yang beda agama. Kata Rasul, "Idhab fawari abaka." Pergilah kamu urus bapamu, mandikan dan kafani. Setelah selesai kasih tahu aku. Kita akan kuburkan bersama. Masya Allah. Inilah contoh membenarkan kerasulan Muhammad, mengakui apa yang dibawa Muhammad itu adalah benar, tetapi dia tidak masuk dalam jajaran iqrarun bil lisan, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadah. Kalau cuma ada 2, tasdikun fil qalbi ada, iqrarun bil lisan juga diucapkan, tanpa wa amalun bil arkan, ini pun belum dinyatakan iman. Apa ada di antara kita hanya mengucapkan 2 kalimat syahadah, tidak sholat? Ada tidak? Ada orang Islam mengucapkan 2 kalimat syahadah, dia mengaku muslim, tapi tidak sholat fardu yang 5 waktu. Inilah yang dikatakan Rasulullah, "Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islam ila ismuh wa la yabqa minal qur'an ila rasmuh masajiduhum amiratun wa hiya harbum minal huda." Akan datang satu masa pada umatku, tidak tinggal Islam kecuali nama saja, tidak tinggal Quran kecuali tulisan saja, masjidnya ramai tapi jauh dari petunjuk Allah. Jadi artinya ada orang Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadah tapi tidak sholat. Nasibnya nanti di akhirat sesuai dengan apa yang dijelaskan Allah di dalam surah Al-Muddathir, mulai dari ayat yang ke 38, 39, 40 dan seterusnya. Itu nasib mereka yang mengaku muslim tapi tidak sholat, nanti di akhirat nerakanya sakor. Silahkan nanti dibaca Qur'annya. Al-Muddathir mulai dari ayat 38, 39, 40 dan seterusnya. Orang Islam sholat tapi tidak 5 waktu. Hanya 2 waktu katakan saja. Hanya seminggu sekali katakan saja. 1 pekan sekali, Jumat saja misalnya. Orang seperti ini nasibnya nanti wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apalagi ada orang Islam salat kalau lagi mau. Kalau lagi mau dia salat. Ada yang begitu. Apalagi kalau dia punya problem yang banyak. Ya, punya problem banyak, dia nggak sholat. Anaknya tanya, "Papa nggak sholat?" Allah juga tahu papa lagi pusing, banyak masalah, badan suka sakit. Pakai dibilang Allah juga tahu, Masya Allah. Ini kadang-kadang saudara yang dirahmati Allah.
Jadi sholatnya itu kalau lagi mau dia sholat, kalau lagi enggak dia kagak sholat. Nah, orang semodel ini fawailul lil musallin. Jangan sampai kita nanti masuknya ke sakar, jangan sampai kita masuknya ke wail. Sholat yang 5 waktu hendaklah dikerjakan dengan sempurna. Oke. Jadi, upaya untuk membersihkan hati itu merupakan satu hal yang sangat utama. Kenapa? Karena Allah melihat manusia, melihat hambanya, bukan karena bagus rupanya, bukan karena bagus dia punya kedudukannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat seseorang itu dari rupanya dan jenis fisiknya, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal. Jadi artinya bagaimana kita berupaya untuk membersihkan hati kita dari perbuatan syirik. Kalau sudah adanya tauhid, maka syirik harus hilang. Tidak bisa menyatu antara tauhid dengan syirik. Karena kita bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan berdasarkan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah yang bisa kita tangkap dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini sebenarnya belum selesai. Insya Allah nanti kita sambung. Kesimpulan, Isra dan Mi'raj secara tekstual hanya bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sendiri pun kalimat dalam Qur'annya asra, artinya diperjalankan. Jadi secara tekstual hanya Nabi SAW yang bisa lakukan Isra dan Mi'raj. Tetapi secara esensi, siapapun dia bisa melakukan Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan. Kita sedang mengadakan perjalanan dalam kehidupan ini yang titik akhirnya nanti akan menuju Allah. Mi'raj secara tekstual hanya Nabi SAW mampu melakukannya. Itu pun atas izin Allah dan diperjalankan oleh Allah. Secara esensi kita bisa melakukan mi'raj, yaitu as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah merupakan mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman. Bersihkan hati kita, start kita di dalam Ramadan, di dalam bulan Rajab ini menghadapi Ramadan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Perbanyak meningkatkan ibadah amaliyah salihah, salat fardu ditambah dengan salat sunnah, saum yang wajib nanti di Ramadan ditambah dengan saum sunnah. Perbanyak istighfar, banyak minta ampun pada Allah. Pantaslah doa yang dipanjatkan oleh para sahabat, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh lana fi Ramadan. Ya Rabb, berikan keberkahan pada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ini artinya start kita paling tidak di bulan Rajab ini dalam peningkatan amaliyah ibadah dan perbanyak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas paparannya ya. Hikmah atau makna yang terkandung dalam Isra dan Mi'raj. Silakan jika ada yang bertanya untuk apa yang sudah disampaikan tadi. Oh, Pak sudah masuk suruk juga ya. Tapi ini masih berlanjut ya Pak Ustadz.
Masih berlanjut nanti ya. Insya Ada yang Allah. bertanya ya? Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Pak Ustadz mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2 ya Pak. Katakanlah malaikat yang diserahi pencabut nyawa akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Itu kalau di surat Al-Mulk bukan itu Pak artinya. Ayatnya ya? Iya, Oh, itu keliru. surat Sajadah. As-Sajadah, ya. iya betul. As-Sajadah. As-Sajadah lah ayat 11. As-Sajadah. As-Sajadah ayat 11. Ayat 11. Iya, Ya. saya keliru. Ya. Mohon maaf. Betul. Iya. Bunda betul, saya keliru tadi. As-Sajdah ayat 11 ya Pak ya? As-Sajadah Ya. ayat 11. Surah nomor 32 As-Sajadah. Iya betul. Itu aja sih Pak yang Oke, mau terima kasih. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum Koreksi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada tanya lagi Bu yang lain Bu? Bawa Bapak mungkin? Oh ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan setiap manusia itu nanti di yaumil akhir akan mempertanggungjawabkan perbuatan baik yang buruk maupun yang lainnya. Tetapi mulai dari akil baligh. Berarti ada jeda sejak lahir sampai akil baligh. Yang mempertanggungjawabkan itu kalau ada orang tua, mungkin orang tua. Tapi kalau yatim piatu, siapa yang mempertanggungjawabkannya? Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi yang dimaksud diminta pertanggungjawaban itu adalah pertanggungjawaban pribadi, bukan orang tua. Jadi artinya begini. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'anhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya ila akhir ayat. Jadi berdasarkan ayat itu Allah telah mewasiatkan kepadamu agar berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuh. Lebih spesifik lagi Allah menyebutnya ibumu. Jadi artinya anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, sehingga pada saat sampai usia dewasa itu usia balik dan berakal. Hatta idza balagha asyuddah wa balagha 40. Sehingga apabila sudah sampai usia dewasa atau usia balik dan berakal atau usia 40 tahun, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Jadi artinya di dalam ayat ini start kita untuk memperbaiki diri saat sudah balik dan berakal, hendaklah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan Allah jalankan, yang dilarang Allah hindari. Sejak usia balik dan berakal. Apalagi sudah usia 40 tahun. Karena apa? Nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban itu pertanggungjawaban pribadi. Apa yang kita kerjakan di dunia ini. Sabda Rasulullah SAW, la qadama 'abdun yaumal qiyamah illa ayus ala an arba. Tidak akan dapat melangkah kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanya 4 hal.
Satu, wa an umrihi fima ablah wa an jasadi wa an umrihi fima afna wa an jasadi fima ablah. Umurnya dihabiskan untuk apa? Fisiknya dihabiskan untuk apa? Jadi umur sejak usia balik dan berakal ini dimintakan pertanggungjawabannya, pertanggungjawaban pribadi. Apakah yang diperintahkan Allah dijalankan sejak usia balik dan berakal? Maka Nabi perintahkan orang tua, muru auladakum bis-shalah sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu mendirikan salat pada umur 7 tahun. 7 tahun anak sudah diperintahkan sholat fardu yang 5 waktu. Ini adalah perintah wajib tarbiyah. Orang tua wajib memberi pendidikan pada anak di umur 7 tahun minimal. Kenapa? Kan 7 tahun belum balik dan berakal. Ya, orang tua wajib memberikan pendidikan sejak dini. Agar nanti masuk usia sudah balik dan berakal, mereka sudah tertanam dengan kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah padanya. Nah, jadi umurnya nanti dimintakan pertanggungjawaban sejak usia balik dan berakal sampai wafat. Fisik yang Allah berikan ini dihabiskan atau dihancurkan untuk apa? Jadi yang dimaksud adalah pertanggungjawaban pribadi, bukan pertanggungjawaban orang tua. Kalau orang tua dimintakan pertanggungjawabannya adalah apabila anak tidak sholat, dia masuk neraka, orang tua dimintakan pertanggungjawabannya. Kenapa? Anak itu nanti akan protes pada Allah. Saya protes. Saya masuk neraka karena saya tidak sholat. Saya tidak sholat karena orang tua saya tidak mengajarkan dan tidak perintahkan sholat. Itulah pertanggungjawaban orang tua di akhirat. Ya, jadi disinilah yang dimaksud apa yang disampaikan tadi, pertanggungjawaban pribadi dia kepada Allah. Sebab yang namanya fardu di sini ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain kewajiban yang harus dilaksanakan pada setiap pribadi muslim. Begitu ya Pak ya? Kalau maksudnya kalau yang anak yatim piatu gimana tadi? Gimana? Yang anaknya yatim piatu dari kecil. Anak yatim kemudian piatu. Dia berakhlak atau dia berakhlak, itu yang tanggung jawab tadi mungkin siapa? Iya. Jadi anak yatim piatu tentu ini yang mendidik adalah orang-orang Islam. Bagaimana dia itu nanti pertanggungjawabannya pada Allah untuk orang tuanya. Orang tua tidak bertanggung jawab karena sudah meninggal dunia sebelum anak itu balik. Jadi apapun yang dilakukan oleh si anak sebelum balik tidak berimbas pada orang tuanya. Ini tentu saja kewajiban dari muslim yang ada di sekitarnya sebagai fardu kifayah untuk mengurus si anak yatim. Ya, sehingga dengan demikian kalau toh si anak yatim tadi itu sudah dewasa, sudah balik dan berakal, dia menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi larangan Allah, atau dia menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, orang tua tidak punya imbas. Karena orang tuanya itu meninggal sebelum anaknya balik dan berakal. Bagaimana? Umat Islam di lingkungan sekitar bertanggung jawab terhadap tidak juga. Kalau dia lingkungan sekitarnya justru membiarkan anak yatim tidak diasuh, tidak dirawat, tidak dididik, ya berarti berdosa sekitar seluruh yang ada di umat Islam. Iya, fardu kifayah itu. Baik. Demikian. Ya, terima kasih. Kayaknya sudah masuk waktu suruh ya, cukup ya. Oh, iya. Karena kita ada suruh. Ditutup saya Pak Ustaz Afwan. Ikhwan wa akhwatu fiddin rahimakumullah. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa dan kafarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah
والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت فكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.